Sahabat Indonesia, ini hanya sekedar opini saya, ya. Artinya saya tetap mempunyai standing bahwa tidak masalah, tidak salah anak didik kita itu menguasai bahasa asing, bahasa apapun itu, apalagi bahasa Prancis, kemudian bahasa Korea, bahasa Mandarin, bahasa Jepang dan sebagainya, atau mungkin bahasa Portugis atau bahasa apapun lah, termasuk bahasa Rusia sekalipun. Tapi saran saya mau didahului dengan kajian dan perencanaan yang matang sehingga semua policy ini bisa diimplementasikan, tidak sekedar omon-omon saja. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa TV edisi akhir pekan. Sahabat Indonesia, hari ini hari Sabtu, Presiden Prabowo alhamdulillah sudah sampai ke tanah air dari kunjungan kenegaraan ke Prancis. Kalau kita hitung-hitung selama 20 bulan pemerintahan Presiden Prabowo sudah 4 kali ke Prancis. Tahun ini saja dalam waktu 3 bulan sudah 3 kali. Agak tidak lazim ya dalam dunia diplomasi kita, tapi itu yang terjadi. Entah apa yang paling signifikan, yang paling urgent sehingga beliau harus selama tahun 2026 aja sudah 3 kali ke Perancis, 4 kali selama 20 bulan. Kita nggak tahu hasilnya apa. Apakah ada kerjasama pertahanan yang dibahas atau diplomasi yang lain, kita tidak tahu. Yang jelas kita melihat Pak Prabowo ini super aktif melakukan diplomasi dan kita justru melihat peran Menteri Luar Negeri sebagai ujung tombak diplomasi Indonesia tidak terlihat. Nah, apa oleh-oleh yang dibahas di ruang publik dari kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Paris yang keempat kalinya ini? Yang agak ringan itu adalah instruksi Prabowo dari Paris di depan Presiden Paris Emmanuel Macron bahwa Dikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diinstruksikan untuk mewajibkan pelajaran bahasa Prancis. Kita tahu pada saat Presiden Brasil kunjungan kenegaraan ke Indonesia juga ada instruksi dari Presiden Prabowo bahwa pelajar kita wajib diajarkan bahasa yang digunakan di Brasil, yaitu bahasa Portugis. Saya belum tahu realitanya seperti apa, implementasinya seperti apa, belum itu selesai. Kemudian bahasa Prancis. Nah, saya tidak tahu lagi nih. Kalau nanti kunjungan ke Rusia, apakah bahasa Rusia wajib, ke Cina, bahasa Cina wajib, ke Jepang, ke Ukraina, mungkin ke Afrika diwajibkan juga. Yang jelas kita harus objektif bahwa tidak salah pelajar-pelajar kita, tunas-tunas bangsa kita menguasai bahasa asing. Apapun itu bahasanya, baik Portugis, Inggris maupun Prancis, atau bahasa-bahasa yang lain, Korea misalkan, atau Cina, atau apapun. Tapi kesan yang kita tangkap adalah yang satu saja, yang bahasa Portugis ini belum diimplementasikan dengan baik, belum diajarkan, ditambah lagi kewajiban bahasa Prancis. Yang kita pertanyakan beberapa hal. Sebetulnya apa sih trajektori pendidikan bahasa kepada anak-anak kita ini? Bahasa Inggris pun yang selama ini diwajibkan kita belajar selama dari SD, SMP, SMA,
itu juga belum terlalu efektif. Itu kekurangan kita. Harusnya memang anak-anak SMP, SMA sudah fluent berbahasa Inggris karena itu bahasa yang digunakan secara internasional. Banyak literatur, buku-buku dan sebagainya, novel atau apapun berbahasa Inggris itu karena bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa internasional. Ini ditambah lagi dengan bahasa Portugis, kemudian bahasa Prancis. Yang kedua, saya melihat ini hanya flower lips diplomasi Presiden Prabowo. Hanya kalau bahasa Jawanya abang-abang lambe. Tapi apakah ini efektif? Lalu kemudian kalau nanti Presiden Brasil, Presiden Prancis menanyakan implementasinya pengajaran bahasa Portugis maupun bahasa Prancis di sini seperti apa? Karena kenyataannya sependek pengetahuan saya bahasa Portugis saja itu belum diimplementasikan. Sekarang bahasa Prancis. Saya membayangkan betapa pusingnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah kita mendengar instruksi seperti itu. Yang ketiga, saya soroti kebijakan Presiden Prabowo ini sering tiba saat, tiba akal. Tidak ada perencanaan, tidak ada mukadimah, pendahuluan, tiba-tiba jeret bahasa Prancis. Tidak ada persiapan terlebih dahulu. Sama waktu itu Presiden mengatakan gentengisasi misalnya. Tidak ada kajian apapun, tidak ada pendahuluan informasi apapun, tiba-tiba kebijakan gentengisasi. Dan apakah sudah berjalan? Belum juga. Ada lagi mengatakan minta kepada kepala daerah untuk menertibkan baliho-baliho yang bertebaran di kota-kota. Sebetulnya baik-baik saja, tapi mungkin Presiden lupa bahwa salah satu PAD, pendapatan asli daerah di kota-kota itu dari pajak, reklame dan sebagainya. Apalagi sekarang transfer ke daerah dikurangi, mereka perlu mandiri, perlu mencari sumber-sumber keuangan pemasukan yang lain. Jadi kebijakan tiba saat tiba akal ini sering terjadi dan itu membuat bingung para pembantunya saya kira. Dan rakyat pun juga bingung, ini karepe apa? Karepe opo ini Presiden? Jadi niat baik harus dilakukan dengan cara yang baik pula. Kita pernah membahas tentang niat baik Presiden untuk memberikan makan gratis kepada murid-murid sekolah dari TK sampai perguruan tinggi. Tapi kan ternyata niat baik itu tidak dibarengi dengan perencanaan dan tata kelola yang baik. Akhirnya yang terjadi seperti sekarang. Niat awal untuk menurunkan angka stunting jadi tidak tercapai karena hanya bergerak dengan konsep proyek massal. Koperasi Desa Merah Putih. Akhirnya semua membangun, yang membangun tentara tidak mempunyai background rekam jejak bisnis, sedangkan koperasi itu harus berbisnis. Yang terjadi seperti di Lombok Timur, pemaksaan supaya minimarket kecil-kecil seperti Indomaret, Alfamart dipaksa ditutup. Menteri Desa juga mengatakan hal demikian. Jadi bagi saya kebijakan yang tidak dibarengi dengan kajian, perencanaan, dan trajektori yang jelas akhirnya berantakan dalam implementasinya. Sama dengan instruksi Presiden untuk bahasa Portugis, bahasa Prancis seperti ini. Dan ini sering terjadi dalam lingkup yang lebih besar. Sahabat Indonesia, ini hanya sekedar opini saya. Ya, artinya saya tetap mempunyai standing bahwa tidak masalah, tidak salah anak didik kita itu menguasai bahasa asing, bahasa apapun itu, apalagi bahasa Prancis,
kemudian bahasa Korea, bahasa Mandarin, bahasa Jepang dan sebagainya, atau mungkin bahasa Portugis atau bahasa apapun lah, termasuk bahasa Rusia sekalipun. Tapi saran saya mbok didahului dengan kajian dan perencanaan yang matang sehingga semua policy ini bisa diimplementasikan, tidak sekedar omon-omon saja. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sahabat Indonesia, selamat berakhir pekan, salam hormat saya untuk Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Jaga kesehatan, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.